Ayo Sobat Goib, buruan subscribe channel ini. Jangan sampai kalian keduluan sama tuh genderuwo dan kuntilanak itu. Dah, makasih ya. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih, hai Sobat Goib. Oke Sobat Goib, melanjutkan program channel saya yang genre-nya, genre atau judulnya Papi Seto Support UMKM ya. Hari ini atau pagi ini nih kebetulan ya, ini teman-teman sekolahnya istri saya nih mau ada kumpul-kumpul nih gitu. Ulang tahun anaknya ini, Lani namanya. Nah, kebetulan Lani itu juga punya usaha ya. Jadi saya mau review sekalian gitu kan Sobat Goib. Ya lumayan kan ya. Lumayan buat jajan. Buat jajan. Jajan mamanya. Oke Sobat Goib ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sulit. Karena dulu dia rapotnya merah semua. Saya tahu dari istri saya merah semua. Jadi aja boleh. Gak jadi, enak aja. Tapi sulit. Oke Lani. Oke. Ini apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Kalau nggak baik nggak mungkin. Sehat. Sehat banget, makanya ini biar langsingan ditutupin sebelah ya. Oke, Lan, ini judulnya apa? Usahanya Bakulani ya? Iya betul. Oh Bakulani. Udah berapa lama nih mulai ini? Kalau aku sih kira-kira dari 2018 ya. 2018 ya? Karena pas hamil itu udah nggak boleh kerja kan, kebetulan kontraknya habis juga. Jadi coba-coba nih kok ngeliat ada bazar-bazar seru juga kayaknya buat misi-misi ya. Oh tadinya di bazar, belum di packing begini belum? Belum, baru lihat-lihat aja gitu. Kayaknya daripada nggak ngapa-ngapain juga di rumah kan, usaha aja lah. Terus nanya-nanya, oh ternyata ada yang resmi nih dari kecamatan. Dari kecamatan Tanjung Priok. Jadi ada pelatihannya dulu. Oke, ya. Usaha tuh kayak gimana mereka tuh. Gitu lah ya. Iya. Misi-misinya yang belum punya usaha biar ada usaha, yang udah punya usaha biar naik kelas. Iya, betul memang programnya bagus sekali sih untuk UMKM ya. Oke. Berarti dari 2018 ya. Udah berapa tahun sekarang? 3 ya? 4. 2 tahun ya? 2 tahun. Kan ulang tahun dia. Oh iya, ulang tahun. Hamil dia kan? Iya. Terus pikiran awalnya kenapa sih sampai tercetus di packing ini punya usaha Bakulani namanya? Bakulani. Apa tuh? Sebenarnya sih untuk produknya aku sih nggak bikin sendiri ya. Lebih ke kayak resellernya aja. Jadi terus kan kita lihat di banyak ya, maksudnya yang udah bisa bikin produknya sendiri, UMKM segala macam ya. Mereka kreatif lah istilahnya, kenapa nggak kita bantu aja pemasarannya gitu. Jadi untuk di packing sendiri reseller itu membolehkan di packing atas nama Lani gitu. Iya, karena kan memang kalau udah kita beli lunas ya berarti boleh. Apalagi mereka emang istilahnya belum ada judulnya lah gitu. Jadi ya udah kita pakai ini. Ghost Kitchen lah ya, Ghost Kitchen. Kan gitu. kita juga ada apa namanya izin juga ke yang produsennya. Iya. Mereka juga izinin. Oke, ya udah. Oke, sip tuh Sobat Goib. Yang penting kita ada semangat, kemauan ya. Dan zaman pandemi Covid ini jangan cuma diem aja gitu kan. Kita harus terus berjuang, bertahan hidup supaya roda perekonomian nasional tetap jalan Sobat Goib. Nah, oke lah. Ini kan nih tentunya repot ya. Lani kan anak udah 2 nih sekarang ya. Nah, terus gimana tuh bagi-bagi waktunya tuh? Ya, itu dia makanya kenapa saya nggak bisa produksi sendiri ya. Putih melati. Jadi ngambil sama orang ya seperti itu. Jadi kita open PO aja dulu. Sekarang cuma pakai gadget ya. Di waktu luang juga kita bisa nawarin produk ya. Jadinya ketika udah ada yang order kita kasih tahu produsennya, ini loh mau sekian gitu. Nanti pas hari apa dibawa ya. Nanti juga ke customer aku bilang, nih ya open PO hari Rabu misalkan. Dan dari si produsennya nggak ada batasan berapa minimal maksimal? Alhamdulillah ya. Sama-sama mengerti kayaknya ya. Tuh, untuk produsennya Lani tolong jangan dikasih batasan. Biar roda perekonomian nasional ini jalan lagi intinya gitu kan, kita sama-sama jalan. Sama-sama menguntungkan juga ya. Mereka juga ada penghasilan. Tapi
dari diri pikiran Mani tuh pengen sebenarnya produksi sendiri tuh. Banget. Kalau bisa sempat gitu ya. Oh gitu ya. Kalau bisa insya Allah bisa. Tapi ini anak-anak ya harus diutamain kan. Kita udah baru 2 tahun ya, kecil itu ya. Kita nggak kerja juga kan biar bisa ngurus anak gitu. Iya. Jangan sampai kita usaha tapi anak terbengkalai kan. Betul. Iya. Usaha di rumah lah intinya. Gimana caranya biar praktis tapi tetap menghasilkan. Tuh, Ya, seperti Sobat itu. Goyep. Bukan hanya ibu-ibu yang gosip nih ternyata nih. Bagus sih contoh Sobat Goyep. Jadi nggak banyakin waktu ke di luar ya. Dalam aja udah sibuk. Apa sih? Masa? Oke, nah sekarang nih apa aja nih yang dijual di Bakulan ini? Coba nih. Ini kayaknya udah dimasak. Ini ada sampel. Yang nggak enak dulu, yang enak dulu. Salah ya, enak semua. Enak semua. Maaf. Kalau nggak enak nggak ada yang beli lagi soalnya. Ini enak semua dijamin. Oke, itu apa itu? Ini ada singkong Thailand. Singkong Thailand. Memang kita udah biasa ya dengan singkong Thailand ya. Cuman ini belum, saya belum. Belum. Alhamdulillah. Sekalian dicobain kan. Oh iya dong pasti. Udah bawa sendok dari rumah. Niat banget ya. Ya ini kita di stikernya ada nomor WA-nya, IG dan Facebook ya, biasa dihubungin kalau mau pesen. Singkong Thailand-nya. Dia terbuat dari ingredients yang menyehatkan lah istilahnya karena homemade kan ya. Dan halal ya? Halal insya Allah. Halal. Buat anak-anak juga, jadi nggak cuma santan aja atau apa, tapi keju juga, susunya juga susu bubuk terkenal. Oh gitu. Jadinya insya Allah enak. Coba dicobain dulu boleh? Oh dicobain dulu ya. Saya udah bawa sendok Sobat Goyep. Nah Sobat Goyep, saya mau cobain dulu nih produknya Bakulan ini nih. Katanya enak, tapi dari baunya sih enak, bau pandan ya. Coba. Bukan bau lani ya? Silakan. Enak Sobat Goyep. Ini perlu dicoba nih, nanti beli langsung nih. Ada itunya ya. Ada nomor handphonenya nih nanti nih. Beneran. Yang ini nanti ada di sini nih. Di sini nih. Oh, ada. Ada banget ya. Oh iya ada. Ada YouTube nggak? Channel YouTube nggak? Aduh belum ada. Numpang di Papi boleh ya? Oh boleh. Ini kan mau dimasukin. Oh, iya. Nah Sobat Goyep, sebelum kita mulai lagi, jangan lupa yang belum klik subscribe ya di subscribe. Sip deh, alhamdulillah ya kan. Oke, nah sekarang yang ini apa nih judulnya? Ini sama nih. Beda produsen. Tapi Beda produsen sama jenis. Enggak, ini dengan ini sama. ini sama. Yang ini yang beda nih. Apa itu? Salad buah. Salad buah juga biasanya orang kan pakai mayones ya. Ini enggak. Dia pakai madu dan susu juga. Madu dan susu. Oke. Jadi lebih sehat lah. Kalau mayones kan kadang ada anak-anak yang enek ya makannya ya. Nah, kalau ini enggak. Oke, nah terus ini halal ya pastilah ya. Buat. Nah, masa kadaluarsanya berapa hari kalau dari produsen menyarankan? Paling sehari juga udah ini sih. Makanya kita kan open PO ya. Open PO. Ketika akan dimakan udah di order, udah dipesen duluan, baru kita bikin gitu. Jadi nggak ada yang sisa tuh produknya. Dan jangkauan jarak kirimnya Jabodetabek. Dia. Oh, dosen, oke. Iya. Nah ini apa ini? Ini kebab. Kebab. Kebab kan biasanya isinya daging ya. Ya gitu-gitu aja deh. Kalau ini isinya ada duren, ada piscok. Oh gitu. Dan ada juga yang tuna. Aku sih jualnya frozen ya. Oh bentuknya begini Sobat Goyep nih. Jadi nanti diangin dulu biar nggak jadi es, baru digoreng. Ini masih ada esnya tadi. Oh enggak ada. Oh enggak. Takutnya. Ini apa? Tuna ini? Yang ini gorila, bukan? Apa itu? Yang ini saya baca dulu ya. Oh, Sobat Goyep payah ini. Ini ada tulisannya kok, beef mozzarella. Oh, beef mozzarella. Saking banyaknya yang dijual takutnya tuker. Oh gitu. Wah, hebat. Ini boleh coba nggak? Oh, boleh banget. Boleh. Ini ada kuponnya kayaknya nih. Oh, ini sudah diangetin tadi ya, digoreng nih Sobat Goyep. Maaf ya, saya cobain nih. Jadi dibakar sedikit pakai blue band. Durian. Rasa durian ini enak Sobat Goyep. Kan antik ya, kebab kan biasanya dagingnya. Durian sama pisang ya? Iya, ini ada piscok, ada yang durian. Enak. Jadi kalau nggak begitu suka gurih-gurih, mau manis-manis ya udah ini. Nah, dimasukin ini kayaknya enak nih. Dicocok ya? Matching cocok. Iya. Alhamdulillah. Jadi bisa beli dua-duanya ya langsung ya. Enak Sobat Goyep. Aduh, jadi kepengen juga. Makan lah. Oke. Nah,
range harga. Berapa? Harga sih karena ini dijualnya apa? Untuk menengah dan menengah ke bawah ya, jadi nggak mahal-mahal. Oke tuh sobat gue. Mulai jadi dari 15.000 sampai maksimal paling 50.000 deh. Yang mana? Yang 15.000? 15.000 yang ini. Singkong Thailand sama salad buah. Oke, murah. Dengan rasa kayak gini murah. Borong ya? Nggak borong. Ada. Kalau kebabnya sendiri 35.000, isi 10. Ini satu pack ini? Iya. 10. Oh ya 10 benar. 35.000. Oke. Nah, ini berarti bisa dong ya. Ini biasa buka salad juga ya? Iya sih. Buat teman-teman kan yang sama-sama usaha ya kayaknya suka lihat update status emak-emak, aduh galau gitu ya. Tawarin. Jangan galau. Ada usaha baru. Aman. Mau ambil produk gue? Ambil produk saya aja. Itu berarti selaras sepikiran dengan saya. Yuk kita kembangkan lagi, kita bangun lagi roda perekonomian Indonesia yang carut marut akibat COVID-19 ini sobat gue. Nah, berarti agen ya jatuhnya ya? Bisa juga. Ya, oke, sip. Jadi dimurahin lagi harganya, biar ya walaupun dikit-dikit ya dapatnya, tapi paling enggak, jadi sama-sama ada penghasilan juga sesama. Bagus itu. Alhamdulillah. Nah sekarang dari semua produk ini yang laris yang mana? Banyak sih yang pesen salad buah ya. Oh, salad buah. Ya, Oke. ada versi gedenya juga itu buat ulang tahun. Versi gede salad buah. Jadi seberapa segini? Lebih gede lagi 500 ml. Oh 500 ml. 1000 ada 10 ml. Cuman harganya beda lagi ya. Oh kayak es krim yang kotakan itu berarti? Iya. Oh salad buah, oke. Jadi ada tulisannya happy birthday pakai buah gitu. Happy birthday pakai buah, oke. Ini tak saya coba nih, tapi ngabisin ini dulu. Bisa. Atau mau coba sekarang ya? Jangan nunggu ntar. Cobain dulu. Ya. Ini saya udah promosi udah mereview nggak taunya kan? Ntar saya salahin. Zong ya. Zong lagi kan? Ya, biar nggak beli kucing dalam karung ya, beli gorila dalam karung. Coba silakan. Seger. Seger ya sobat gue, seger. Gak begitu enak ya, jadinya Enggak. kalau pakai mayu kan. Iya. Iya benar, wangi itunya ada ya, wangi madunya. Bahan-bahannya juga buahnya yang fresh, baru beli gitu, dibikin langsung kita kasih ke customer. Saya pribadi recommended banget nih, gitu ya, bukan karena saya temennya istri atau gimana, enggak. Temen. Kalau saya bilang enak, ya saya bilang nggak enak, ya nggak enak, tapi bisa diraknya. Tapi enak, bener. Jujur. Alhamdulillah. Kita pernah ketemu kan? Pernah. Kan kalau pesulap kan kita nggak pernah ketemu kan? Kita pernah ketemu. Nah, gitu. Makanya saya review jujur nih sobat. Oke, siap. Nah, sekarang dari ini kan anggaplah Lani seorang agen ya berarti ya. Agen distributor yang besar. Kira-kira ada nggak nih untuk menarik minat orang itu beli terus bikin program-program apa buy one get one atau buy one get sendok atau apa gitu, ada dapat isu apa dapat apa gitu kan? Biasanya sih gimana tuh? kita sering-seringnya kalau misalnya banyak yang order gitu ya, orderannya banyak nih, bisa di free ongkir. Oh, free ongkir. Kalau buat yang jauh-jauh kan kadang kasihan ya, maksudnya mau beli murah tapi kalau ongkirnya mahal kan gitu. Jadi bisa lah. Berarti nanti, bisa diatur dalam artian mungkin Rani nanti cari kerjasama sama orang yang itu ya, kurir ya. Iya betul. Oke. Pintar. Saya nggak nyangka juga Tani ini pintar karena menurut cerita istri saya dulu rapotnya merah semua. Tapi entah kebenarannya bagaimana nanti kalau teman-temannya sudah datang ya saya tanya semua. Ini Tani dulu sekolahnya gimana? Itu kan dulu ya. Sekarang karena zamannya buat nyari duit gitu, harus pintar. Apalagi makan madu mulu ya kan. Pintar deh. Oke. Nah, Lani punya nggak sih pengalaman tentang hal-hal goib gitu? Ya, jadi teman aku nih, kenalan. Asik nih sobat gue. Gimana? Katanya sih dia nih yang pasang susuk buat penglaris. Tapi apa bener sih nggak sih ya? Susuk penglaris. Ya, terus penglaris apa buka aura lah gimana nggak ngerti. Oh gitu. Cerita dia. Iya. Hubungin Lani. Ya. Tadi dulu, saya lihat dulu. Disensor ya, nggak apa-apa, kasihan orangnya takut malu.
Iya benar sobat goib. Oke. Jadi benar nggak kayak gitu? Iya benar sih sebenarnya ada. Oke. Cuman makin kesini tuh ada tanda kutip ya, mohon maaf, saya selalu terbuka masalah hal goib yang memang tujuan saya membuat konten adalah mengedukasi masyarakat tentang hal-hal goib yang makin sini nih makin banyak diselewengkan sama orang-orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu ya. Bahasanya mengiklankan di koran, di TV, segala macam, bisa susuk ASEAN atau segala macam. Ternyata ya mungkin ada yang salah penempatan, pengerjaan, ya pakemnya. Ada juga yang benar, ada juga yang memang cuma modal iklan, itu ada. Gitu. Jadi untuk proses susuk sendiri itu sebenarnya ada. Jadi sebenarnya itu intinya membersihkan aura negatif yang, kalau yang benar ya, versi benernya ya. Dalam satu paket pengerjaan itu membersihkan energi negatif yang ada di diri orang ya, yang dari lahir sampai hari ini dikerjakan, lalu ditambah dimix sama pakem keilmuannya orang yang bisa menaikkan aura itu. Nah, proses menaikannya itu ada yang memang menurut syariat agama tertentu ya, paranormalnya atau orang pintarnya itu menurut jalur agamanya, ada juga yang memang jalur setan. Gitu. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ada juga yang menjatuhkan saingan usaha. Serem juga ya. Ya, itu yang nggak boleh. Kan yang boleh kita menaikkan diri sendiri tanpa menjatuhkan orang kan. Naiklah tanpa menjatuhkan lawan atau kompetitor usaha kita gitu. Nah, itu sebenarnya itu ada yang memang si paranormalnya taruhlah garis besarnya jalur putih, ada yang jalur hitam gitu. Ada juga yang konyol, dibikinnya niatnya untuk ASEAN tapi yang dimasukin malah untuk jaga badan, itu malah bikin panas rezeki. Itu nggak ngerti yang masukinnya kali ya? Karena beginilah, ada orang yang diciptakan Allah atau Tuhan itu untuk bisa komunikasi dengan goib. Ada yang hanya untuk dari belajar. Karena banyak juga paranormal yang membuka diklat pelatihan menjadi spiritual. Ada gitu. yang KW dong gitu ya? Ada yang KW, ada yang memang murni pure bisa komunikasi. Memang Allah menciptakan manusia untuk bisa komunikasi dengan goib itu untuk sebagai penyeimbang alam dan untuk mengingatkan orang sekitarnya. Gitu. Karena makin kesini banyak orang juga, wah nggak ada tuh hal goib, nggak ada tuh setan, nggak ada demit segala macam karena modernisasi. Nah ternyata kesurupan, masuk pabrik kesurupan satu pabrik, bikin pabrik main tebang aja, main ini kesurupan satu pabrik sampai sekolahan, itu kan banyak terjadi. Nah Allah menciptakan orang-orang bisa komunikasi itu ya sebenarnya untuk mengingatkan itu. Masih ada, karena memang di Quran kan ada. Dan diciptakan manusia dan bangsa jin hanya untuk beribadah padaku sampai trompet sangkakala kiamat ditiup. Masih ada gitu. Nah jadi prosesnya itu tadi memang beragam sih kan. Mungkin ya kalau cerita tadi kan kayaknya kesalahan kok gue masang susuk malah susah jodoh gitu ya, gitu kan. Nah, gitu kan tadi kan, tapi saya tidak mau menyebut siapa orangnya gitu kan. Nah, tapi lucu itu ya, itu kemungkinan. Sedangkan susuk itu sebenarnya tema genrenya tuh untuk menarik lawan jenis, membuka aura gitu. Tapi karena itu tadi saya lihat, aduh. Jadi kemungkinan besar itu si praktisi spiritualnya itu nggak tahu. Nah karena hampir 73% ilmu goib itu memang menggunakan media jasa bangsa jin. Gitu. Hanya 30-40% yang benar-benar murni memix energi alam, energi diri si pasien dan energi dianya. Gitu. Jadi 70% tuh spiritual pakai hal goib. Nah kemungkinan besar yang dipakai niatnya untuk ASEAN itu yang datang wadam untuk jaga badan. Nah wadam untuk jaga badan tuh harus panas kan, harus strength, kuat, strong gitu kan. Nah itu biasanya menjauhkan malah jodoh, rezeki segala macam. Jadi yang kasus temen aku itu salah. Tampaknya salah. Katanya udah pasang tapi kok belum dapat jodoh ya kan? Lama banget dari pasang susuknya. Gitu. Nah, ada media yang ditanam, ada media yang diminum. Kalau saya pribadi selalu pakai media yang cair, itu namanya susuk cair, karena itu yang paling tidak melanggar syariat Islam, karena tidak ada benda yang masuk di badan kita. Kalau ada benda malah nggak boleh kan? Nggak boleh, karena kan benda itu tidak boleh, manusia tidak boleh ada benda masuk di dalam badannya, terutama jin. Nah susuk media yang dimasukkan itu kan lebur kan,
umpama berlian emas tetap masuk, nggak mungkin ada di sini berliannya, itu hanya dibawa sama jin dan jinnya itu stay di situ. Itu yang nggak boleh gitu. Memang makanya tadi Lani nanya medianya ada yang ditanam, ada yang diminum lah. Memang ada gitu. Terus, maksudnya bisa hilang nggak kayak gitu? Bisa dihilangkan nggak? Bisa hilang sendiri, ada yang bisa tidak dihilangkan sendiri, dalam artian harus dihilangkan sama orang yang bisa menghilangkan. Nah itu susahnya kalau yang ditanam itu biasanya harus dianjurkan sama orang yang nanam. Nah kalau orang yang nanam sudah nggak ada, meninggal ya itu masalah baru lagi. Iya. Soalnya katanya kalau meninggal nggak boleh ada gitu-gituan susah, ya. bersih, harus bersih. Karena memang sejatinya manusia tidak boleh ada benda atau jin di badannya dia. Makanya saya pun di Media Point Bergerak seperti Sobat Goib banyak lihat di channel, di video saya, tidak pernah memasukkan memediumisasi jin itu masuk ke badan orang seperti tayangan itu itu akan meninggalkan sepersekian mili, itu akan meninggalkan energi negatif. Tetap. Nah, saya tidak mau pakai media itu, makanya saya pakai koin gitu. Iya, kasihan banget. Gimana tuh? Pasnya gimana? Aduh. Ya, itu sih nanti disarankan aja, hubungi saya atau bagaimana lah, terserah gitu kan nanti. Oke. Ya, jadi tadi tuh ada jenis yang dipasang sama yang diminum. Ya. Terus istilahnya kan misalkan tuh orang niatnya buat buka aura, buat dapat jodoh gitu. Nah, sekarang udah dapat jodoh nih. Oke. Terus gimana tuh efek sampingnya ke si orang ini? Apa langsung hilang si susuknya atau gimana? Kalau itu media yang ditanam, yang jalur hitam itu biasanya hanya dipakai, mohon maaf, untuk biasanya ini ya orang-orang cewek-cewek malam untuk pemikat dan segala macam, itu temporari sifatnya. Temporari, ada yang tiba-tiba hilang. Nah, tapi begitu hilang nanti sadar, yang pasangan sadar, kok gue jadi nggak, gue jadi nggak sayang sama dia, kok gue jadi begini. Terus ada juga yang benturan energi, mohon maaf, mungkin kebanyakan kalau ada rezeki gede, pengeluaran gede, terus kayak nggak kekumpul aja, itu bisa itu. Jadi efeknya ada beberapa efek kalau yang ditanam gitu. Ke badan orangnya sendiri gitu ya, katanya sih suka panas gitu di. Iya, memang ada panas, gatel. Nah itu banyak kemungkinan karena diambilnya tuh jinnya tuh dari mana? Dari kali, dari pohon bambu, dari gunung, ada di tempat yang panas, dari apa? Ya gunung-gunungnya itu banyaknya panas karena pegunungan sebenarnya kalau matahari lagi itu kan panas. Itu. Iya. Enggak juga sih. Nah, untuk kasus ini sih kalau saya lihat tadi memang ditanam ya. Dan itu sih sebenarnya masih ada di badan orang itu. Iya, kalau dari nama tadi masih di badan orang itu, dan sebenarnya sih harusnya memang dihilangkan. Dihilangkan, apalagi kalau sudah tambah umur, tambah usia ya kan. Di saat fisik kita. Nah, ini banyak kejadian nih lah. Orang susah meninggal, ya sudah sekarat, udah berapa lama di ICU pas segala macam, dia masih kuat, nggak meninggal. Nah itu ada juga yang karena itu. Sebenarnya fisiknya udah nggak kuat, cuma karena si jinnya stay masih di badannya itu. Ya itu setelah saya cabut plus, ya. Gitu. Ada kejadian belum lama ya, ya langsung pergi. Nah itulah sampai ada pernah saya, ya bukan pernah, sering lah ya. Ada orang yang sudah sekarat di ICU, keluarganya udah habis-habisan duit, terus juga waktu kan ya ke rumah sakit, udah utang jual sana sini habis. Ya ternyata pas saya cek, wah itu karena ada yang pegangan susu, ada yang dampingin hodam atau jin pendamping. Nah itu yang harus disikapi, dan sobat goib semua harus hati-hati memilih treatment atau memang apa dengan orang yang saya tidak menyarankan untuk datang ke saya, tapi silakan. Tapi yang penting dipikir pakai otak. Dalam artian sebisa mungkin jangan melanggar syariat agama sobat goib masing-masing gitu ya. Oke, terus gimana? Jadi bisa dilepas lah ya istilahnya. Insya Allah bisa. Kan orangnya pasti istilahnya kesiksa lah ya kalau misalkan udah waktunya udah siap, itu pasti terutama anaknya nanti kasihan begitu udah rumah sakit, udah waktunya sebenarnya Allah mencabut, tapi dianya masih ada perjanjian dengan si dukun dan si jinnya untuk
Karena jin tuh bodoh lah, jadi hanya disuruh stay di susuk itu diem di badan sini atau di badan dimanapun, ya udah diem aja udah gitu. Jadi kalau kita tidak ada jangka pergi, waktunya. Iya. Sedangkan si paranormal yang membuat itu belum tentu sedetail apa yang dia mau. Umpama sampai dari mulai hari ini sampai dia mati itu, nah itu detail, termasuk detail. Ada juga yang udah masukin sintak tanpa perintahnya sampai kapan. Nah, itu jadi masalah biasanya gitu. Tapi apa namanya, bisa dibantu lah ya buat Insya Allah ya. bisa, insya Allah bisa gitu. Nggak ada yang mau apa kesiksa sekian lama. Oh ya, jangan sampai pasti ada efek sampingnya, karena itu biasanya hanya untuk memikat ya, terutama untuk yang bahasanya susuk pemikat ya, supaya jodohnya ada atau bagaimana yang susah jodoh, itu biasanya hanya untuk temporari sih. Oke. Kalau salah pasang. Salah pasang. Iya. Udah jadi nambah pengetahuan nih, Alhamdulillah kalau silaturahmi ini bisa ada manfaatnya buat sobat goib semua, buat Lani, buat teman-temannya Lani, dan buat semuanya yang ada di Indonesia, di alam goib, di mana semua. Oke sobat goib, untuk vlog saya kali ini ya, dalam program Papi Setok Support UMKM kali ini ya, ini bukan tidak ada endorsement dari pihak manapun. Saya murni dari hati untuk membantu sesama pengusaha agar tetap stay strong di zaman COVID-19 ini, dan kita tetap berusaha, jangan panik, jangan kalah sama keadaan ya. Oke, intinya itulah tujuannya ya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua ya. Terus kalau sobat goib semua ada, lagi-lagi ada di mana daerah yang disinyalir ada hal goib atau jin, setan, apalah bahasanya yang mengganggu, yang bisa mencelakakan orang, umpama di tengah jalan sering ada kecelakaan apa, nanti komen di kolom komen saya di video manapun, nanti insya Allah saya lihat di mana ide-ide sarannya, saya akan bedah di video satu-satu. Oke. So jangan lupa jajan di Bakulani. Nanti nih ada tulisannya di sini nomornya ya, nih di sini nih. Nih, di sini. Oke, jangan lupa subscribe, like dan komen di channel saya. Jangan di skip kalau ada iklan, karena itu juga membantu program pemerintah agar tetap terus bertahan di zaman Covid dan tetap kita berjalan ya. Siapa tahu iklan yang nongol di channel saya tuh sobat gue lagi cari barang itu, karena pabrik itu juga membuat iklan untuk karyawannya supaya tetap kerja di situ. Jadi B2B sama-sama enak. Oke sobat gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih dah sobat gue.